khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah bagi orang-orang yang awam, manakala Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan keberhasilan, Allah berikan apa yang menjadikan harapan terakhir, itu bersyukur. Tapi manakala muncul musibah, biasa mereka mensikapi dengan bersabar. Tapi bagi orang-orang yang punya derajatnya berbeda, kan ada derajat nabi, ada derajat wali, ada derajat dapat musibah bersabar, ya seperti itu. Tapi bagi mereka yang punya derajat wali, derajat nabi, gitu, siddiqin, nah mereka mendapatkan musibah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, gitu, bersyukur. Pertanda Allah masih mengakui aku sebagai hamba-Nya. Aku diuji ini, maknanya Allah ingat kepada Allah, bersyukur. Jadi kebersyukuran di sini karena Allah, gitu, mengingat. Karena Allah semakin memberikan ujian, semakin dekat kepada dia gitu, maka bersyukur. Jadi dia tidak melihat lagi kepada kebendaan. Yang dia lihat adalah dia yang memiliki kebendaan, yang memberikan kebendaan itu. Nah, orang yang seperti ini biasanya dia tidak senang, maksudnya gini, dia tidak bahagia gembira dengan kebendaan, tapi manfaat dari kebendaan yang dapat dia tebarkan untuk menjadi rahmat bagi si anak, dia bergembira. Contoh, dia punya sedikit makanan, dia bersyukur, tapi kegembiraan yang lebih buat dirinya, ada orang yang belum makan, siapa ini? Begitu dia kasihkan bahagia, ya Allah saya bisa menolong dia, gitu. Jadi sifat Ar-Rahman ada pada dirinya. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih, dia pernah pilih kasih. Mau beriman, tidak beriman, mau manusia atau bukan manusia, siapa saja diberi oleh Allah, betul ya. Bahkan kadang-kadang orang beriman iri pada Allah. Kenapa dia tidak ibadah? Kenapa dia tidak beriman pada Allah? Tapi maju, lancar segala-galanya, betul ya. Kita tahu segala seperti itu. Dia nggak pernah sakit, tapi orang beriman, masya Allah sakit, gitu. Nah, ini jadi Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang berbahagia kita di taklim, termasuk saya berusaha dengan apa yang pernah saya baca, serta apa yang kita coba untuk mengamalkan selama ini. Kita pertemukan, ada titik pertemuan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah memang sesuai dengan dasar, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan diajarkan, disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kita melihat sekarang musibah yang silih berganti datang. Kita tidak mengetahui bahwa gerak sedikit bumi untuk kita kecil. Kita hanya apa tadi, gempa cuma gitu di kita, tapi di Cianjur sana gerakan yang ada pada diri kita yang rasa cuma sedikit saja, tapi bisa meluluh lantakan tidak kurang dari 2043 rumah, belum lagi bangunan-bangunan yang lain. Ini 310 dan masih ada beberapa banyak yang belum terangkat atau ditemukan. Dari musibah ini orang melihat berapa banyak yang dikategorikan mukjizat. Anak bayi pada 3 tempat sudah beberapa hari bayinya terselamatkan. Ada yang bayinya ibunya terselamatkan, ya, tanpa ada luka, ya. Tapi sebagian dari mereka yang didapatkan, mereka semua sudah masuk dalam kantong jenazah. Berapa puluh ribu yang terluka, berapa puluh ribu yang mereka kehilangan tempat tinggal, ya, gitu. Dan satu yang antaranya kami juga punya keluarga di Cianjur sana rata dengan tanah. Padahal kalau kita melihat rumahnya, ya, itu berada pada pinggir jalan, ya, di dekat Cikalong, basah.
Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika musibah itu datang, gak ada lain. Sedih pasti, kehilangan, ya jelas dirasakan gitu. Tapi bagi orang yang beriman, gak ada kata lain kecuali keluarga. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah yang terkena musibah? Termasuk kita. Karena bagian daripada musibah yang terkena pada saudara kita, harus empati kita rasakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesedihan mereka, kesedihan kita. Minimal ucapan itu yang keluar. Maksimalkan dengan ucapan doa. Ya Allah, bagi mereka yang terselamatkan, berikan kemudahan, segala keperluannya berikan ya Allah untuk membahagiakan dirinya. Bagi mereka yang memang saat itulah Engkau menetapkan terpisah roh dan jasadnya, terima iman Islamnya dan amal salehnya, bahagiakan di alam barzah, maksimalkan ucapan itu. Jadi bukan innalillahi, iya ya, masalahnya di sana mungkin daerahnya mungkin daerah begini begitu, jangan ya. Kemudian saya dapat berita di situ, ada diskotik, ada gitu. Ini untuk kita, masa untuk saya bicara. Yang ada harusnya berbicara bahwa memang Allah mengistirahatkan hamba-Nya. Jadi orang-orang yang beriman itu kalau memang kedatangan ajal, sesungguhnya Allah katakan sudah cukup engkau berjuang, sudah cukup engkau beribadah di muka bumi, aku menerimanya. Gitu kata Allah. Maka sekarang saatnya kau beristirahat. Diistirahatkan oleh Allah. Meninggal itu diistirahatkan. Kalau kita maaf belum terus yang sama kita di sini belum cukup, terusin kau tingkatkan kualitas iman dan takwa. Ya, imam terusin jadi imam, gitu ya. Ayo jadi ayah terusin, ayo berjihad untuk keluarga. Apa jihadnya? Yang baik keluarga, gitu. Ibu, ayo bina dan didiklah anak dengan baik. Aku masih berikan umur buat. Ingat, tidak mutlak harus ada gempa, tidak mutlak harus ada tsunami, tidak mutlak sekali lagi harus ada tabrakan, tidak mutlak harus ada longsor dan ambruknya bangunan. Orang yang duduk tenang nonton TV Piala Dunia, saking kagetnya Jerman kalah sama Jepang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Amerika kalah sama Jepang di Hawaii sana. Itu tahun berapa? Begitu. Empat Jepang dibom Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika gara-gara nyerang itu, ya. Tapi Jepang menunjukkan sekian puluh tahun selanjutnya di tahun 2022 mampu Jerman dikalahkan di laga Qatar, di laga Piala Dunia. Jepang kaget ya, kalau menerima sekali lagi, udah dengar belum? Jadi kalau Allah sudah mau beristirahatkan, mewafatkan seseorang, Allah tidak perlu dengan sesuatu hal. Kalau Allah katakan wafatmu detik ini, hai malaikat Israel, cabut nyawanya. Oleh karenanya mari kita sama-sama bersyukur sampai dengan saat ini, alhamdulillah Allah memberikan kita banyak umur sehat walafiat. Dan kita itu mana? Tadi ya udah ngomong pakai itu. Bapak Ibu jamaah dari Allah, kita lanjutkan. Saya coba bertanya kemarin pada Ustaz Yunus, kemarin yang sudah disampaikan apa? Ternyata kemarin bicara yang 3 hal akan mencelakakan, ya, 3 hal yang menyelamatkan, 3 hal yang akan mengangkat derajat seseorang, dan seperti itu ya, gitu. 3 hal yang akan Allah mengampuni dosa dan kesalahan. Ini diantaranya juga saya mencoba. Ada sebagian ulama berbicara tentang doa ini, ya. Nanti bisa untuk apa namanya yang sudah hafal alhamdulillah, yang belum nanti bisa dengan WA tanyakan, saya berikan, ya. Ada di dalam kitab Rasulullah dikatakan wa kana ma'budu
yad'u bihadza du'a. Ya, jadi dan terbukti para guru sebagian daripada ulama yad'u bihadza du'a, mereka kalau bahasa kita itu berdoa ya, dengan atau bihadza du'a, dengan doa ini. Apa doa ini? Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi 'aini shaghira wa fi 'ayunin nasi kabira. Ya, jadi sebaiknya nanti Bapak Ibu sekalian, kalau memang tidak berdebat, nanti Bapak Rasid nanti WA saya berikan, ya, saya berikan nanti disambung saja. Apa katanya? Allahumma ja'alni sabura, ya Allah jadikanlah aku orang yang banyak sabar, waj'alni syakura, orang yang banyak syukur, gitu. Waj'alni fi 'aini shaghira, nah kita dijadikan ya dalam memandang diri kita ini kecil, ada orang memandang diri kita besar. Ya kalau tidak salah ini menyambungkan dengan yang kemarin, ada orang yang bangga terhadap diri sendiri. Nah, hati-hati, ya ini akan mencelakakan, nggak boleh gitu. Ya, kamu nggak tahu siapa aku, nah itu nggak boleh seperti itu. Ya, dan ada beberapa kitab, terutama di dalam Warasatul Aulia, jangan menganggap remeh orang. Barangkali di sebelah ini walaupun kelihatan hina, dia wali Allah, kekasih Allah. Ketika engkau menyenangkannya, maka Allah hilangkan dirimu. Begitu. Dan barangkali orang yang di sebelah kita ini, dia wali Allah, mungkin sederhana, nggak tahu oleh kita. Nah, wali ini bisa menjadi asbab besar kita nanti di akhirat itu turunnya syafaat, dan harusnya kita masuk neraka jadi masuk surga gara-gara kenal sama orang ini, gara-gara salaman dengannya. Makanya ulama Indonesia, ulama salafus saleh di Indonesia, contohnya Imam Nawawi, itu kalau sudah berbicara dekat kita sholat di Jumatan atau sholat ini, salaman. Kenapa? Karena pada saatnya nanti kecil yang kita lakukan, besar manfaatnya di akhirat dari tiada taranya. Begitu baginda Nabi Muhammad SAW diberikan kesempatan oleh Allah syafaatul uzma dibuka, maka kata baginda Nabi, bagi guru pada muridnya, orang tua pada anaknya, anak berbakti pada orang tuanya, bisa menyelamatkan. Carilah mana orang yang ingin engkau angkat dari kehinaan kepada kemuliaan. Itu berlomba. Cuman masing-masing punya kuota gitu. Ada yang punya kuota cuma satu orang, dia hanya bisa itu saja. Ada yang punya kuota 10 orang, ada yang punya kuota banyak orang. Baginda Nabi Muhammad SAW itu yang terbesar terbanyak. Nabi ada yang nggak punya kuota, maaf sekali lagi, nggak punya kuota juga gitu. Ya, ada aja. Jangan kita berbicara Allah katakan aja. Nanti ada syafaat, saya akan orang tua, saya akan anak jangan khawatir ada anak jangan. Kalau begitu anak itu punya kuota untuk orang tua. Allah marah betul, tapi Allah juga punya ketetapan sunatullah. Allah rahmatnya luas ya, tapi ingat kita semuanya ada takarannya, ya qadarullah. Nah, orang yang sebelah kita jangan dikecilkan. Mau dia sekali lagi ada pekerjaan, tidak ada pekerjaan yang jauh di bawah kita, atau apa saja, jangan dikecilkan. Ini pesannya di antaranya, ya. Kita minta, kita jangan menganggap diri kita yang besar, tapi kita kecil. Ya Allah, tidak banyak yang berbuat, tidak seberapa bermanfaat. Jadi bergerak untuk terus bermanfaat, untuk terus agar kita bisa berkarya, agar terus kita berbuat kebaikan. Gak bisa aku, mohon maaf, semua yang hadir kita buktikan ini real. Apakah di antara Bapak Ibu tidak ada yang mempunyai ilmu luas, lebih luas, tapi persoalannya aku tak gitu kan. Kadang-kadang walaupun kita punya ilmu, pada anak saya tidak bermanfaat, betul nggak kira-kira? Ngasih tahu anak saja
istri ternyata istri melawan sama kita, mungkin maksud saya seperti itu. Belum tetangga, belum orang banyak, artinya apa? Padahal ilmunya nggak kurang. Dalam kitab ini dikatakan ada seorang penuntut ilmu yang dia mengumpulkan 80 peti besar dari kitab-kitab yang dia miliki. Kata Allah, kalau tidak bermanfaat dengan ini, tidak dapat kesana sini, tidak dapat bermanfaat. Akhirnya apa? Ilmu itu Allah pakai kerja, dia lakukan kerja hanya sekedar mencari dunia. Ada, ya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimahullah sekali lagi dikatakan ya waj'alni fi 'aini sabira. Jadi jadikanlah aku ini melihat diriku sendiri ini sabira, kecil. Jadi tidak sombong dia, ini bagus ini. Ya, jadi doa ini sudah bagi Nabi. Wa fi 'ayunin nasi kabira. Ya, akan tetapi ketika melihat manusia lain ada sesuatu yang besar, tidak pernah dia mengecilkan. Tapi bukan berarti kita melihat orang lain besar, salah didiemin, enggak, salah tegur, gitu. Arahkan, benarkan, baik. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kami coba untuk membaca di sini ada terkait dengan man kharaja min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati, barang siapa orang yang keluar ya dari kelakuan atau perbuatan maksiat menuju taat. Ya, sini dikatakan adnahullah ta'ala min ghairi malin, Allah akan kayakan dia tanpa harta. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasa ya Allah, ini mulut banyaknya ngomongin orang, ini mulut banyaknya sopah serapah, itu maksiat. Maksiat itu dalam Islam itu ada dua, maksudnya dilakukannya. Ada maksiat hati, ada maksiat diri. Maksiat hati kita dari awal sudah bicara. Maksiat hati dalam bahasa Sunda itu gerentes. Kalau bahasa Indonesia apa? Apa? Celoteh hati itu apa namanya? Gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda gerentes lah bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi hati ngomong gitu. Jadi hati. Jadi hati. Ini orang kok banget hatinya nggak ngomong di sana. Gitu. Aku benci sama dia. Dia lagi. Amin. Nah, ini hati itu. Ya, nah ini perlu dicatat, ini adalah amal hati namanya. Jangan berbicara bahwa kan kalau kita niat satu amal dicatat, kalau kita dikerjakan kita maka 10 amal jadi 11. Kecuali kalau keburukan niat belum dicatat, tapi kerjakan satu perbuatan buruknya, itu rahimnya Allah. Tapi harus diingat oleh kita, setiap kali kita punya niat seperti itu, itulah yang akan memberikan benteng atau apa namanya, penghalang dinding. Jadi 1 kegelapan, 1 titik, ada lagi 1 titik, nanti hati itu akan gelap. Dari gelapnya hati itulah kita terjerumus kepada kemaksiatan. Itu yang harus diwaspadai. Bukan betul tidak dicatat, tapi setiap kali kita punya amal hati yang tidak baik, maka lama-lama hati sudah terbiasa dengan keburukan, jadilah tertutup. Ketika tertutup, tidak ada rasa, tidak cerdas, dan tidak punya kehusuan. Jadi kalau kita sholat, ngaji, nggak ada kehusuan, itu pertanda kita banyak kotor. Kita bersihkan. Bayangkan khusus bayangkan mana nanti ada. Baik, jadi sekali lagi man kharaja min dhulil ma'siyati ila izzi ta'at agnahu Allah ta'ala min ghairi malin.
Siapa orang yang keluar dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan, tadinya malas nggak sholat jadi sholat, sholat tapi di akhir-akhir terus sekarang masuk ke masjid sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Wah, ini namanya yang dikatakan yang keluar dari kekurangan masuk kepada keistimewaan, ya. Gitu. Maka Allah akan kayakan orang ini walaupun tanpa harta. Benar, dia mah rumah nggak seberapa, kadang-kadang ada gitu. Maaf, gaji pensiun juga pas-pasan, bahkan banyak yang kurang. Tapi ingat, Allah buat dia kaya. Kekayaan bukan pada jenis kebendaannya, tapi di sini letaknya. Artinya Allah bahagiakan dalam kehidupannya. Kenapa? Dia merasa pernah cukup dengan apa adanya. Saat ini dia butuh, tidak punya, saat diperlukan Allah adakan itu semua, sehingga tidak akan menyulitkan diri. Dijamin. Dari mana saya dapatkannya? Gak akan ngomong gitu dia. Tenang, dia yakin punya Allah. Karena aku hidup dengan Allah, aku mampu bekerja juga Allah yang takdirkan. Aku sampai dengan purna tugas pun Allah yang sudah tetapkan. Dan kaitan berapa aku sekarang dapat risi, itu kekuasaan Allah sampai dengan ayat-ayat itu. Gitu. Bahkan ada, aku akan tetap berikhtiar, ikhtiar kedua, aku kerja, nggak bisa doa, karena doa yang paling dahsyat itu. Selanjutnya dikatakan, wa yadahu min ghairi jundin, akan memohon dia, ya, tanpa tentara. Kita kan berpikir banyak pasukan, pokok gagal gitu ya, tapi orang-orang yang keluar dari kemaksiatan terus dia menuju taat. Artinya dia melakukan kesalahan, dia tobat, diikuti dengan kebaikan-kebaikan, dan dia benci, tidak mau lagi masuk dalam kemaksiatan. Nah, dia yang kedua, dia akan diberikan di samping kaya tanpa harta, dia akan diberikan kekokohan tanpa tentara. Sendiri dia, tapi malaikat yang, ya, orang melihat dia saja suka, walaupun bagaimana rendahnya orang menghina untuk dirinya tidak mau. Bagaimanapun hebatnya daerah, bagaimana sebab dia lewat di sana aman oleh Allah. Bapak Ibu, kami sedikit cerita. Saya masih buka di sini. Waktu kita rame-rame dulu, berapa kendaraan dinas dibakar di UKI depan UKI, saya melihat langsung. Waktu itu diumumkan, cuma saya tidak sempat memonitor ketika itu. Kenapa saya sebelum pergi ada kegiatan jalan saya melintas masuk ke UKI, masa itu saya melihat sendiri bagaimana bus itu dibakar. Beli nasi, ya berapa? 6-7 ya. Sementara saya pakai mobil dinas FR. Saya jalan. Kebetulan yang mobil dinas itu saya biasa sudah nyiapkan baju koko. Ini sorban yang saya pakai. Ini sorban hijau ini ya. Makanya sering saya menggunakan ini. Saya taruh di sana kopi aja. Saya pakai baju seragam. Justru yang diincar ketika itu adalah mobil-mobil dinas. Kamu pakai mobil dinas. Jangankan berbicara mobil lewat, motor lewat, orang saja tidak bisa lewat. Kami saksinya, Allah ini, gitu ya, gitu. Kami saksinya. Jika cerita saya begitu sama Jokowi, ada celah, saya coba jalan pelan. Itu mereka tidak menghiraukan tuh. Padahal mereka lihat kita dinas, jangan terus ya. Tapi begitu sampai dalam merah ini, yang merah UKI, yang mau terus kita lurus ke kita ke sini, sampai di situlah yang luar biasa orang. Wah, ini ramai di samping pun begitu. Maaf, begitu mereka sudah memegang kendaraan itu semua orang kendaraan. Begitu melihat, saya kebetulan pas pergerakan dari sana, saya buka seragam saya pakai baju koko, saya pakai kopiah. Ya, sambil jalan pelan itu cepat saya buka, saya begitu saya jalan di sebelah ini. Maaf, ketika itu ada di depan, menghentikan semua mikir, awal terus sampai ke tempat yang pengajar. Ayo mikir, ayo, Ustaz, jalan semua, mobil lancar semua, dibuka itu jalan semua itu buka, mau jalan sampai lagi kita mengenai Kalimantan Utara kita ya, sampai itu.
Jadi tidak sedikit pun juga maksud dicorek bergoyang-goyang, mau bergoyang-goyang, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal cuma satu itu yang melintas saya. Saat itu sudah dibakar yang baik. Kamu melihat ada yang pas baru dibakar, ada yang sudah terbakar. Jadi sekali lagi kita punya kekuatan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi otomatis mereka yang dianggap musuh itu berubah menjadi tentara kita tadinya. Dikawalnya saya, Pak, itu panjang perjalanan terus sampai ke lampu merah itu. Di situ pasti banyak lagi sampai saya bingung masalah ke dalam mereka. Sedikit mungkin ini apa ya? Ini satu di antara dari sekian pengalaman. Belum lagi di tanah suci, ketika di Jamal kami membawa pasukan, ya, ketika orang tergenjat-genjat, berapa banyak yang meninggal, kami bergerak ada beberapa orang untuk meninjau awal kami ketika itu Jamal sekitar ada 505 satu pesawat ketika itu 505, saya koordinatornya. Saya coba meninjau dulu karena pergerakan ini bareng semuanya. Saya coba lihat ke Jamarat ketika itu beberapa orang itu saya tampang 5 orang. Bayangkan ketika itu di tembok cukup tinggi tapi ada kawat di atasnya. Saya coba untuk naik ke atas, saya angkat mereka. Itu semua yang dengan kami alhamdulillah. Di depan kami yang lepas plak terinjak-injak di depan. Bukan sedikit ketika itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara alhamdulillah dijaga tanpa banyak itu. Ya. Banyak lagi ada beberapa hal yang memang Allah tunjukkan bahwa keterangan-keterangan seperti ini itu adalah sesuatu yang hak yang benar. Ya. Baik sedikit lagi Bapak Ibu jemaah Allah dikatakan lagi di samping mengokohkan tanpa tentara, ya, dia juga dikatakan ya wa'azahu min ghairi ashiratin katanya, ya, dia akan berjaya tanpa masa pendukung. Kan orang ini berjaya, ini berhasil di dalam dunia politik menjadi bupati, menjadi gubernur atau yang lebih tinggi dari itu dengan masa pendukung. Bagi orang yang keluar dari maksiat menuju taat, dia akan berjaya tanpa masa jaya. Insya Allah, di mana dia tinggal di rumah dia akan berjaya, di tengah masyarakat dia akan berjaya. Semua bolehlah waktu dia dalam pangkat jabatan dalam kepemimpinan. Dan orang ini jauh akan berjaya keluar dari hati setiap orang mencintai tanpa masa pendukung. Orang tidak takut gentar karena banyak orang. Tapi yang ada cinta pada orang seperti ini. Nah itu yang mahal. Ya, boleh jadi orang mungkin pangkat dan jabatan. Begitu meninggal dunia, orang terpaksa untuk hadir. Kelihatannya banyak, tapi roh kehadiran tidak ada. Malaikat tidak hadir di dalamnya. Ramai berbaris orang di rumahnya. Tapi sesungguhnya, maaf, di situ tidak ada perhitungannya. Tapi orang seperti ini mungkin sedikit orang, tapi malaikat dan langit Allah di alam malakut turun semua untuk menghadiri bagaimana dari mulai prosesi pemandian menyolatkan sampai dengan pemakaman. Ya, gitu. Nanti mungkin ada tafsir surat Yasin ini ada kan kita bisa baca. Jadi kalau orang-orang seperti ini dibacakan surat Yasin, jadi ada orang-orang yang menjelang salat dulu atau orang yang meninggal dunia, baca surat Yasin. Ingat, jangan berbicara itu dalam bid'ah. Dari hadis, ada hadis. Ya, siapa orang yang saat meninggal dunia laki perempuan dipercayakan surat Yasin, maka setiap satu huruf dari surat Yasin Allah turunkan 10 malaikat. Itu berapa malaikat? Itu hanya dan semua memintakan ampun untuk jenazah. Ya, nanti insya Allah kali ini kita akan buka juga dari surat Yasin. Tafsir khusus tafsir surat Yasin. Baik Bapak Ibu jamaah yang Allah, sedianya saya masih harus di rumah dulu karena sudah agak peran ini sudah berapa waktu saya istirahat di rumah itu, namun sekarang sudah mulai akan, tetapi tadinya saya mau istirahat
istirahat Ustaz Yunus yang kesini atau Ustaz Ana nanti sabar, jadi jam 8 tetap, jadi kami saling melanjutkan nanti ya, bahwa ini terus berjalan semua, dan ini sudah masuk ke dunia. Jadi kalau bicara tasawuf, sekali lagi apa yang tadi disampaikan bukan tidak, semuanya hadis, Quran ya, cuman akhlak-akhlak yang derajatnya tertinggi gitu ya. Kalau orang lain sekali lagi tadi dikatakan kena musibah itu dia bersedih dan sedihnya tapi bersabar. Tapi orang-orang yang derajat tinggi, para wali-wali Allah, karena musibah itu bersyukur, terima kasih ya Allah, engkau masih mengingat, terima kasih engkau masih memujiku, syukur. Nah itu apa? Terkait dengan doa yang dibacanya gitu ya. Baik, jadi semua yang disampaikan dari kitab ini itu bukan karangan, bukan ngarang. Jadi seluruh yang tertuang dalam kitab-kitab ulama salafus saleh itu seluruhnya adalah ilham yang Allah berikan pada mereka, karena mereka dalam kesehariannya berpuasa, kesehariannya tidak lepas wudu, kesehariannya lisan dan hatinya, pikirnya senantiasa ingat Allah, dan setiap kali akan menulis dia tidak lepas dengan wudu, sholat terlebih dahulu, dia tukilkan semua ketika dia akan menuliskan mana firman Allah, hadis Nabi, lihat realita, memohon petunjuk pada Allah, maka keluarlah tulisan-tulisan indah itu. Beda, Bapak Ibu, saya sudah menulis buku kurang lebih sekitar 19 buku. 19 buku itu yang terkait dengan agama. Kami rasakan ketika menulis itu ada saatnya asik, ada saatnya hambar. Kenapa? Jadi ketika asik itu kalau memang ada di sela-sela sunnah-sunnah istimewa, di tahajud, di duha, gitu, ya. Gitu. Sedang asik baca Quran, beres, ada tulis, gitu semua. Baca hadis, ada. Tapi ada kalanya ketika saya di tempat lain, gitu, ada juga. Nah itu hambar. Ya. Nah kalau para soleh ulama-ulama menulis kitab ini, subhanallah, nggak ada celah, dia lupa pada Allah. Pergerakan tulisan semuanya mengingat Allah. Jadi semuanya istimewa di dalamnya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita bisa duduk seperti ini, ngaji bersama, walaupun sesaat. Nanti ini menjadikan tautan cantelan kita. Ketika kita, ya Allah, tak seberapa amal kita, lebih banyak dosa kita, ketika ditimbang nanti di mizan, ternyata beratnya ke sebelah kiri dari timbangan perbuatan buruk kita, kita berharap ya Allah adanya syafaat. Mana? Para wali-wali Allah yang menyusun menukil ini kitab. Misalnya, wahai, misalkan kita berbicara lagi, wahai Syekh Imam Ghazali, kita baca kitab Bidatul Hidayahnya, saya membaca kitab Anda, ya, saya ikut apa yang Anda tuliskan di sejarah. Anda punya kotanya banyak untuk membawa segenap umat Nabi besar Muhammad SAW masuk. Itu bahasa. Beliau minta izin, wahai baginda Nabi, kata baginda Nabi, aku sudah dibukakan oleh Allah Safaatul Uzma. Mari semua, aku ini semua. Akhirnya semua bisa teraih. Masuklah ke dalam surganya Allah. Jangan disepelekan. Ketika kita ikut rombongan kepala staf angkatan udara, nggak ada hambatan di imigrasi, nggak ada hambatan masuk VVIP, betul nggak kira-kira? Gitu. Ketika kita mengikuti Panglima TNI, nggak ada hambatan untuk levelan seperti beliau. Ketika masuk rombongan presiden, nggak ada hambatan masuk negara mana saja bersama dengannya. Semua akan dijaga. Berapa kekuatan masuk? 30 itu semua dijaga. Ya. Semuanya istimewa. Bayangkan, hanya 30, ada lebih nggak bisa karena catatannya segitu. Gitu ya. Nah, jadi jangan disepelekan Bapak Ibu sekalian. Sampai dengan saat sekarang kita sholat, yakin Allah akan menerimanya. Tapi maaf, pasti atau tidak belum tahu. Gitu. Karena dikatakan kata ridho fi ta'atin. Ini di dalam. Ya. Kata ridho fi ta'atin. Allah menyembunyikan keriduannya dalam keadaan manusia. Wa katama
ghadab fi maksiatin. Allah sembunyikan marah atau murkanya di kemaksiatan manusia. Kapan Allah turunkan? Jika dia bertaubat maka berubah jadi rahmat. Jika dia terus maksiat maka laknat Allah berikan. Ya, mudah-mudahan insyaallah apa yang kita bahas pada kesempatan ini termasuk merupakan benteng Allah jaga kita dari berbagai musibah, bala dan bencana. Kita bicara seperti ini mudah-mudahan bukan sekedar kita, Allah ridha pada kita. Kita mohon ya Allah selamatkanlah masyarakat bangsa ini, saudara kita yang entah di mana, keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita yang menikah sekarang di mana, rekan kerabat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwah wa abwaabal sihah wa abwaabal salamah wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Masih ada waktu